Terfresh, pagi ini saya mendapatkan terusan WA yang berasal dari Yayasan Sayyid Keramat Depok atau Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat palsu. Atau mungkin Bapak Lutfi punya pemikiran lain. Makam palsu KRT Sumo Diningrat yang terletak di Semarang akan dijadikan monumen atau simbol dari pembelokan sejarah, pengkaburan sejarah, atau bahkan pencantolan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Tidak akan pernah lelah dan menyerah kami tim pada sebuah koma untuk terus menyuarakan tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, Panglima Perang Geger Spai yang gugur ketika Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat digempur habis-habisan oleh tentara Inggris pada tahun 1812. Beliau dimakamkan di Pesarian Porawali, Astana Gedong, Jejeran, Wonokromo Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, yang juga merupakan makam para tokoh-tokoh penting Mataram pada masa lalu. Tapi sejak tahun 2018-2019 jagat maya dibuat geger dengan adanya makam KRT Sumo Diningrat juga terdapat di kota Semarang, Jawa Tengah. Pro dan kontra pun muncul, masing-masing pihak mempertahankan argumennya masing-masing. Yang membuat perbedaan atau berbeda adalah kalau pihak dari makam Tumenggung Sumo Diningrat yang terletak di Jejeran Wonokromo Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta adalah mereka menyajikan apapun dengan data, manuskrip, babat, serat, sekepok data-data primer tentang Geger Spai, sejarawan dari dalam dan luar negeri, serta pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat angkat bicara bahwasanya makam asli Tumenggung Sumo Diningrat terletak di Bantul, Yogyakarta. Berbeda cerita dengan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat yang ada di Semarang, dikomandoi oleh Bapak Lutfi bin Yahya. Dikatakan bahwa Tumenggung Sumo Diningrat adalah seorang Habib bernama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Bapak Lutfi juga mengatakan kalau yang dimakamkan di Jejeran Wonokromo Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, bukan Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, melainkan Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, adik dari Tumenggung Sumo Diningrat. Yang disampaikan oleh Bapak Lutfi bin Yahya ini hanya klaim sepihak, tanpa dasar apapun, tanpa babat, serat, ataupun manuskrip yang jelas. Mungkin didasari dari mimpi, atau halu, atau mungkin juga ronsen makam seperti yang biasa dia lakukan. Perang konten di media sosial pun tidak bisa dihindarkan. Channel-channel pendukung Bapak Lutfi bin Yahya terus menggemborkan bahwasanya makam KRT Sumo Diningrat yang asli terletak di Jalan Duku, Lambar Kidul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tetapi para pendukung makam Tumenggung Sumo Diningrat yang terletak di Yogyakarta pun tidak kalah merapatkan barisan, termasuk kami tim pada sebuah koma, karena dasar kami cuma satu, yakni kebenaran. Puncaknya pada Hari Pahlawan kemarin, tanggal 10 November, Trahamengkubuwono II
Raden Dibyo Laksmana meluncur ke Semarang untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengeksekusi lambang Praja Cihna atau lambang kebesaran keraton dan nama KRT Sumotiningrat yang menempel di gapura dan makam palsu Tumenggung Sumotiningrat di Semarang. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Tidak selang berapa lama, surat keputusan Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 667 tahun 2025 yang menyatakan bahwa makam KRT Sumotiningrat yang terletak di Jejeran sebagai struktur cagar budaya. Produk hukum ini resmi dikeluarkan oleh negara lewat Kabupaten Bantul. Kalau dari pihak Bapak Lutfi bin Yahya tahu diri dan punya malu, harusnya mereka melepaskan diri lambang Praja Cina atau lambang kebesaran keraton Jogja ini dan nama Tumenggung Sumotiningrat yang ada di makam palsu tersebut. Tetapi kalau urat malu sudah putus, ya mau gimana lagi? Atau mungkin Bapak Lutfi punya pemikiran lain. Makam palsu KRT Sumotiningrat yang terletak di Semarang akan dijadikan monumen atau simbol dari pembelokan sejarah, pengkaburan sejarah, atau bahkan pencantolan nasab. Dan herannya, kenapa masih ada yang percaya para muhibin ini? Padahal data dan fakta sudah tersaji begitu nyata. Bocoran informasi terkini bahwasanya tim cagar budaya dan sejarawan serta pemerhati budaya sudah melakukan survei dan siap untuk dilakukan pemasangan plang bahwa makam KRT Sumotiningrat di Bantul, Yogyakarta adalah bagian dari cagar budaya. Sebagai ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Kang Agare Jagat, Raden Dibyo Laksmana mengadakan tasyakuran atau kalau orang Jawa bilang selamatan atas keluarnya produk hukum berupa SK Bupati Bantul tentang Tumenggung Sumotiningrat bersama Trah Mataram dan Gus Ali dari arah 9 channel. Bentuk syukur kepada Tuhan bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena kebenaran pasti menemukan jalannya sendiri. Dan Dibyo Laksmana juga berstatement, ya, jadi mengapa Praja Cihna lambang Yogyakarta Hadiningrat yang ada di makam palsu yang KRT Sumotiningrat di Semarang belum diturunkan. Jadi kami telah bermusyawarah dari Trah Mangkubuanan, dari Trah Mataram. Jadi ada dua pendapat, ya. Yang pertama, segera diturunkan. Yang kedua, kita diamkan. Nanti publik akan menilai dengan sendirinya. Akan ada sanksi sosial terhadap kalian yang memasang. Akan jelas ditampakkan bahwa ada pelaku pemalsu sejarah, pemalsu makam. Ya. Jadi pilihan ada di tangan si pemasang tersebut. Dan kami masih berpegang teguh terhadap hasil musyawarah. Jadi kita tidak pernah bertindak sesuai dengan hawa nafsu, tapi dengan musyawarah. Terfresh, pagi ini saya mendapatkan terusan WA yang berasal dari Yayasan Sayyid Keramat Depok atau Makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau Makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat palsu, yang isinya adalah: 1. Apabila ada surat keberatan resmi dari pihak Keraton Yogyakarta, maka logo keraton dan tulisan akan diturunkan sendiri oleh pihak yayasan. 2. Atau setidaknya ada perintah resmi dari pihak keraton kepada Habib Lutfi, yang selanjutnya Habib Lutfi menyampaikan ke kami selaku pihak yayasan, maka akan segera dilaksanakan. Piye to jane? Surat dari keraton sudah, kemudian berbagai kalangan juga sudah mengatakan bahwasanya makam tersebut adalah makam KRT Sumotiningrat yang palsu. Kemudian produk hukum terakhir adalah keluarnya SK Bupati Bantul
yang menyatakan bahwa Tumenggung Sumotiningrat ini makamnya di Bantul, bukan di Lamper Kidul. Tapi ya bagaimana lagi, karena wong ngeyel, wong kekeh iku angel tandane. Itu teman-teman, sedikit video singkat kita kali ini yang membahas tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat. Kita tim Wadah Sebuah Koma akan terus update perkembangan terbaru tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan, dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan